Benarkah kalau DC itu bakal nyebar data kita kalau kita itu galbay di EasyCash? Apa sih resiko ketika galbay di EasyCash? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal ngebahas nih pertanyaan seputar ketika telat bayar di aplikasi pinjaman online yang legal seperti di pinjol EasyCash. Teman-teman, bukan sesuatu hal yang besar ya ketika kita itu telat bayar atau galbay di EasyCash. DC itu bakal datang nggak sih ke rumah kalau kita telat bayar? Terus bakal sebar data juga nggak? Teman-teman, secara aturan ya, EasyCash itu tidak boleh dan nggak bisa nih buat menyebar data pribadi nasabahnya. Karena pinjol legal itu nggak bisa mengakses data pribadi di HP kalian. Kemudian, apabila mereka ini menghubungi kalian, maka kontak yang biasanya dihubungi itu ya hanya kontak darurat aja, bukan semua kontak yang ada di dalam daftar telepon HP kalian. Untuk saat ini, pinjol EasyCash itu belum ada DC lapangannya ya. Jadi buat teman-teman yang galbay nih di aplikasi pinjol EasyCash, nggak perlu khawatir ketika ada ancaman DC bakal datang ke rumah kalian. Kemudian mengenai besarnya denda ketika galbay di EasyCash, denda yang dikenakan oleh EasyCash itu termasuk besar sih, tapi ya nggak bakal ngelebihi nilai hutang atau menjadi berkali lipat dari hutang pokok. Resiko ketika kalian ini telat bayar atau galbay di EasyCash sebenarnya itu ya tidak berat dan nggak bakal nih nyebabin masalah yang serius untuk kalian yang galbay di sini. Kemudian ketika galbay di EasyCash atau galbay di pinjol lain manapun, persiapan mental itu merupakan hal yang penting ya. Jangan takut dengan yang namanya ancaman penagihan dari DC yang mungkin terjadi, karena ya biasanya ancaman-ancaman dari DC atau ancaman yang diberikan DC itu hanyalah intimidasi aja. Tujuannya buat kalian nih menjadi takut dan mendesak kalian agar segera membayar tagihan saat itu juga. Jadi buat teman-teman, tetap tenang dan jangan baca pesan atau panggilan nih dari nomor DC kalau kalian ini ingin menghindari gangguan-gangguan mental dan juga gangguan pikiran. Karena nih ya teman-teman, ketika kalian ini udah terganggu sama yang namanya gangguan DC, kayak teror ancaman yang mendesak kalian nih buat bayar utang saat itu juga. Atau nih kalian diancam dapat somasi dan segala hal lain nih yang dilakukan DC yang mana membuat kalian ini kepikiran terus. Jadi lebih baik dari awal aja ya untuk memblokir nomor DC. Banyak kok orang-orang yang di luar sana itu yang galbay puluhan juta di pinjol EasyCash, tapi sampai sekarang ya masih aman-aman aja. Tapi teman-teman, di video ini bukan ngajarin teman-teman untuk galbay aja di pinjol EasyCash tanpa ada niat untuk membayar ya, tapi lebih kepada membantu nih teman-teman untuk mempersiapkan mental ketika keadaan ini memaksa teman-teman untuk galbay. Kalau keadaan ini nggak memungkinkan buat teman-teman bayar hutang saat itu juga, maka galbaykan aja dulu. Kalian niatkan untuk menabung, untuk membayar tagihan hutang suatu hari nanti. Gak ada sesuatu resiko yang berat kok buat kalian ketika galbay di pinjol EasyCash. Ya mentok-mentok kalian paling cuman masuk ke daftar Slik OJK. Sebenarnya Slik OJK ini teman-teman gak terlalu berpengaruh kok untuk kalian ketika kalian ini gak ada rencana untuk pinjam uang di instansi keuangan lain dalam waktu yang dekat. Jadi buat teman-teman jangan bertindak gegabah karena ancaman-ancaman DC, karena desakan-desakan DC sehingga kalian membuat keputusan untuk mencari dana talangan. Kemudian kalian bakal gali lubang dan tutup lubang. Kalau memang gak ada uangnya ya lebih baik galbaykan aja dulu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.